Bab 195, Russell Yubis. Victoria memang telah memberitahu Jordan sebelumnya bahwa adik perempuannya memiliki kepribadian yang lebih hidup daripada dia. Faktanya, Victoria pada awalnya cukup ceria. Namun, krisis mendadak yang dihadapi keluarganya membuatnya putus sekolah untuk menjadi pengusaha wanita di usia muda. Ditambah dengan kenyataan bahwa dia telah menjadi simpanan dari teman ayahnya, kepribadiannya secara bertahap mulai berubah. Namun, Emily berbeda. Dia masih muda, dan saat Victoria memutuskan untuk menjadi Nyonya Russell, Emily ditakdirkan untuk menjalani kehidupan tanpa beban. Victoria menggunakan tubuhnya sebagai ganti kehidupan mewah tanpa beban saudara perempuannya. Sejak orang tua mereka meninggal, Emily menjadi sangat bergantung pada Victoria, dan keduanya memiliki hubungan yang erat. Victoria berkata, "Emily, bukan begitu caramu berbicara dengan calon iparmu. Jordan, abaikan dia. Dia begitu lugas dan kasar dengan kata-katanya." Jordan, tentu saja, tidak tersinggung sama sekali. Fakta bahwa Emily bersedia bercanda dengannya berarti dia menyukai gagasan bahwa dia adalah calon saudara iparnya. Victoria mengarahkan kamera ke dirinya sendiri dan berkata, "Kami sedang makan malam sekarang. Berbicara denganmu lagi di malam hari." Emily buru-buru berkata, "Jangan menutup telepon. Saya dapat memberitahu bahwa Anda sedang makan di tempat yang bagus. Apakah Anda di kapal pesiar? Berhentilah makan sekarang dan berjalanlah di sekitar kapal pesiar untuk menunjukkan kepadaku apa yang ada di sana." Petik 2. Victoria merasa sedikit berkonflik karena dia tahu bahwa saudara perempuannya menyukai hal-hal mewah seperti itu, dan dia juga ingin menunjukkan padanya seperti apa kapal pesiar paling mewah di dunia itu. Namun, jika dia meninggalkan Russell, mantannya, sendirian dengan pacarnya saat ini, Jordan, dia khawatir mereka akan bertengkar. Jordan tahu bahwa Victoria terjebak dalam dilema, jadi dia berkata, "Ajak dia berkeliling kapal pesiar sementara aku mengobrol dengan Tuan Miller. Itu akan baik-baik saja." Russell menyeringai, berpikir bahwa kesempatannya telah tiba. Dia berkata, "Ya, ini adalah kapal pesiar yang sangat indah. Dia pasti akan menyukainya." Petik 2. Victoria baru saja naik ke kapal pesiar dan relatif tidak terbiasa dengannya, jadi Jordan memanggil seorang pelayan untuk bertindak sebagai pemandu. Pelayan membawa Victoria ke bioskop 4D di lantai bawah. Setelah Victoria pergi, hanya Jordan dan Russell yang tersisa di meja makan. Dengan demikian, mereka lugas dan jujur dengan kata-kata mereka karena mereka melihat tidak perlu berpura-pura sekarang bahwa mereka sendirian. Russell tidak terburu-buru. Dia pertama-tama menyesap anggur, merasakan angin sepoi-sepoi, dan kemudian melihat pemandangan sungai Hudson yang indah. Dia berkomentar dengan kagum, "Menjadi kaya itu menyenangkan. Saya dapat melakukan apapun yang saya inginkan kapanpun saya mau. Aku juga bisa pergi ke tempat manapun yang aku mau." Petik 2. Jordan, sebenarnya aku tidak memiliki prasangka terhadapmu. Tolong jangan salah. Saya sebenarnya memiliki kesempatan untuk mencoba bayi laki-laki lain. Jika dia berhasil dikandung dan dilahirkan, dia mungkin akan setua Anda sekarang. Saya tahu Anda berasal dari latar belakang yang baik, tetapi Anda harus melihat ke depan dalam hidup dan mendambakan lebih daripada tetap berstatus quo. Kamu menyerah pada dirimu sendiri dengan menjadi kurir-kurir sekarang. Bagaimana dengan ini? Karena Anda tidak ingin melanjutkan pendidikan Anda, datang bekerja untuk saya di perusahaan saya. Saya akan mengatur agar Anda mengambil pekerjaan manajemen tingkat menengah dengan gaji tahunan $80.000, tidak termasuk tunjangan lainnya. Bagaimana kedengarannya menurut Anda? Petik 2. Russell tidak tahu bagaimana Jordan mendapatkan kapal pesiar ini. Namun, dia menebak dari ekspresi Victoria bahwa Jordan mungkin tidak terlalu kaya sekarang. Jika Victoria tahu bahwa Jordan punya uang, dia pasti akan memberitahu Russell untuk membatalkan ide menikahinya. Jordan berkata dengan senyum tipis, "Gaji tahunan $80.000. Haha, tidak, terima kasih, tapi menurutku menjadi freeloader lebih cocok untukku." Bang! Russell menjadi marah dan memukulkan tangannya ke meja. Jika Jordan adalah seorang pemuda biasa dengan harga diri rendah dan terobsesi dengan uang dan kekuasaan, dia akan lama diserang oleh Russell sampai menangis. Namun, Jordan berbeda. Terlepas dari apa yang dikatakan Russell, Jordan tidak akan menganggap serius kata-katanya, dan dia bahkan membuat freeloading tampak seperti hal yang mulia. Russell menyalak dengan marah, "Yordania.
Tidakkah kamu merasa malu untuk memanjakan seorang wanita dan membuatnya memenuhi kebutuhanmu? Aku pasti tidak akan membiarkan Victoria menikah dengan pria yang tidak kompeten sepertimu. Petik 2. Jordan sama marahnya, dan dia sudah lama tidak menyukai Russell. Jordan memukulkan tangannya ke meja dan berteriak, Victoria bisa menikahi siapapun yang dia inginkan. Siapa yang kamu pedulikan? Petik 2. Russell berkata, dia telah sampai sejauh ini karena pelatihan saya. Ayahnya dan saya adalah teman dekat, dan ayahnya mempercayakan saya untuk merawatnya sebelum dia meninggal, jadi tentu saja, saya memenuhi syarat untuk merawatnya. Jordan sangat marah sehingga dia kehilangan kesabaran di tempat. Persetan denganmu, bajingan. Beraninya kau menyebut ayahnya, dasar binatang. Ayahnya memintamu untuk merawatnya sebelum dia meninggal, dan kamu masuk ke celananya. Apakah Anda layak mendapatkan kata, teman? Apa kau bahkan menghormati persahabatanmu dengannya? Jordan benar-benar marah. Dia awalnya tidak berencana untuk berselisih dengan Russell begitu parah. Lagi pula, pertukaran komentar sinis dan rencana rahasia selama makan malam sudah cukup baginya untuk membalas Russell. Namun, Russell menyebutkan ayah Victoria dan juga mengatakan bahwa dia peduli padanya sebagai seorang penatua, yang sangat dibenci oleh Jordan. Russell cukup kaya untuk menjadikan wanita manapun sebagai kekasihnya, tetapi dia hanya harus memilih putri temannya. Sementara Victoria cantik, ada juga gadis-gadis cantik lainnya di Houston. Setelah dimarahi Jordan, Russell pun merasa sangat malu. Bahkan, dia juga merasa agak kasihan pada ayah Victoria karena ayah Victoria telah banyak membantu Russell selama hidupnya. Bahkan jika Victoria bukan istrinya, dia harus tetap membantu keluarganya. Kedua pria itu berdiri diam dan saling memandang. Gelas makanan dan anggur di atas meja sudah jatuh ke tanah karena betapa kerasnya mereka membanting tangan mereka ke meja. Russell memandang Jordan muda. Dia iri dengan masa muda Jordan dan kemampuannya untuk membebaskan diri dengan begitu benar. Dia tidak pernah bisa melakukan itu karena dia hanya bisa mengandalkan uang untuk menaklukkan wanita. Tepat ketika keduanya saling menatap, suara langkah kaki yang tergesa-gesa datang dari jauh. Jordan segera merasa ada yang tidak beres. Tidak mungkin kru berjalan begitu cepat, dan suara langkah kaki menunjukkan bahwa mereka milik seseorang yang bertelanjang kaki. Seseorang akan datang. Jordan tiba-tiba berkata, apa? Russell segera mundur ketakutan. Hidupnya bernilai banyak uang, dan semakin kaya seseorang, semakin takut dia akan kematian. Memang, orang asing muncul dan menyerang mereka dalam waktu kurang dari 10 detik, basah kuyup dan bertelanjang kaki. Sementara itu, Jordan sudah siap bertarung. Namun, yang mengejutkan mereka, pemuda itu jatuh berlutut dengan bunyi gedebuk ketika dia melihat Jordan. Jordan penasaran. Pemuda itu tidak hanya berlutut di depan Jordan tetapi juga bersujud kepada Russell. Budi, Paman, tolong beri saya uang. Saya hanya butuh $20.000, dan saya berjanji akan mengembalikan uang itu kepada Anda. Sementara Jordan dan Russell sama-sama bingung, kru di kapal pesiar telah menemukan bahwa ada sesuatu yang salah dan bergegas. Maaf, Tuan Stele, pria ini melompat ke sungai Hudson dan naik ke kapal pesiar kami. Karena dia mengganggumu, aku akan melemparkannya ke sungai sekarang juga. Petik 2. Awak kapal yang tinggi dan kekar mengangkat pemuda itu dengan satu tangan. Tunggu sebentar, Russell memanggil kru untuk menghentikannya. Bab 196, bukan hadiah tunggal. Russell awalnya mengira itu adalah pembunuh, perampok, atau penjahat lainnya, jadi dia sangat ketakutan sehingga dia mundur ke sudut. Namun, dia melihat ke atas untuk melihat bahwa itu adalah pria yang sopan dan tampak beradab yang berlutut untuk meminta uang segera setelah dia datang. Dia sepertinya dalam masalah. Russell berjalan hanya setelah memastikan bahwa tidak ada ancaman atau bahaya. Russell menilai pemuda itu sebelum bertanya, anak muda, bagaimana Anda bisa sampai di sini untuk meminjam uang dari kami? Petik 2. Jordan juga merasa sangat aneh bahwa seseorang tiba-tiba muncul entah dari mana untuk meminjam uang dari mereka. Pemuda itu menjawab dengan jujur, saya baru saja melihat kapal pesiar Anda di sungai Hudson, dan melalui sepasang teropong, saya melihat kalian sedang makan. Saya tahu Anda semua orang kaya, dan $20.000 mungkin hanya harga makanan bagi Anda. Jadi, saya melompat ke sungai Hudson dan kemudian naik ke sini untuk meminta bantuan Anda. Petik 2. Saya lulusan dari Universitas Ilmu Politik dan Hukum, dan inilah diploma pasca sarjana saya. Saya tidak menganggur,
dan saya benar-benar memiliki pekerjaan yang sah dengan penghasilan bulanan sebesar $5.000. Jika Anda bersedia mengakhiri saya $20.000, saya pasti akan dapat membayar Anda seluruh jumlah. Russell meraih buku diploma kelulusan yang basah dan membalik-baliknya sebelum tersenyum. Kamu berani, dan banyak akal. Anda juga sangat jelas tentang tujuan Anda. Tidak buruk. Jordan juga dapat mengatakan bahwa pemuda ini agak cerdas untuk menargetkan mereka karena siapapun yang dapat makan di kapal pesiar ini pasti tidak akan menganggap serius $20.000. Fakta bahwa dia bisa naik ke kapal pesiar ini sudah cukup untuk membuktikan bakatnya. Jordan bertanya, untuk apa Anda perlu meminjam $20.000? Apakah anggota keluargamu sakit? Petik 2. Seorang mahasiswa berprestasi dari Universitas Ilmu Politik dan Hukum yang mendapat gaji yang cukup masuk akal pasti tidak akan menelan harga dirinya untuk berlutut dan memohon seseorang untuk meminjamkan mereka uang kecuali mereka dalam situasi putus asa. Pemuda itu berkata, tidak, saya hanya butuh uang untuk pernikahan saya. Saya akan menikah dengan pacar saya, tetapi keluarganya ingin saya membeli rumah, mobil, dan memberi mereka uang tunai $40.000. Petik 2. Saya sudah membeli rumah dan mobil, dan semuanya telah dibayar penuh dengan tabungan seumur hidup orang tua saya serta uang hasil jerih payah yang telah saya tabung dalam 2 tahun terakhir hidup hemat. Saya juga meminjam banyak uang dari orang lain. Aku seperti pecundang. Saya telah mencoba segala macam cara dan meminjam uang dari semua kerabat dan teman saya, tetapi saya telah mengumpulkan paling banyak hanya $20.000 untuk hadiah uang. Petik 2. Saya kekurangan $20.000 lagi. Hanya $20.000 lagi, dan saya akan punya cukup uang untuk menikah. Saya mohon, tolong pinjami saya $20.000. Aku bersumpah aku pasti akan mengembalikannya padamu. Petik 2. Pria muda itu berbicara dengan sangat tulus, dan dengan pengetahuan psikologi Jordan, dia bisa tahu dari tanda-tanda bahwa dia tidak berbohong. Russell mengangguk dan sepertinya mengagumi pria ini juga. Anak muda, kamu benar-benar berani dan berani. Anda seorang mahasiswa dari Universitas Politik dan Hukum yang bergengsi. Tetap saja, Anda bersedia menelan harga diri Anda untuk berlutut dan meminta uang kepada kami. Aku sangat mengagumimu. Kamu memang tidak melakukannya dengan baik, dan kamu bahkan tidak punya cukup uang untuk pernikahanmu, tapi mungkin kamu hanya kekurangan kesempatan. Petik 2. Karena takdir telah membawamu kepadaku, aku akan memberimu kesempatan hari ini. Saya akan meminjamkan Anda $20.000, dan di atas itu, saya akan menawarkan pekerjaan di perusahaan saya yang akan membayar Anda 2 kali lipat dari gaji bulanan Anda saat ini. Petik 2. Pemuda itu sangat gembira, dan dia berseru, apakah itu benar? Terima kasih Pak. Terima kasih. Hebat, akhirnya aku bisa menikahi Lauren. Tanpa rasa bangga, pemuda itu bersujud kepada Russell untuk berterima kasih padanya. Russell berdiri di tempat dengan arogan, merokok dan memegang segelas anggur merah di tangan. Dia berkata, selama kamu di bawahku, aku bisa membiarkan kamu menikahi wanita manapun yang kamu inginkan. Petik 2. Sebaliknya, selama kamu mempermainkanku, Russell Miller, aku akan memiliki kemampuan untuk membuat bahkan istrimu meninggalkanmu. Russell sangat arogan. Dia benar-benar seperti penjahat kaya dan menjengkelkan di film. Russell memandang pemuda itu, Wilson, dan berkata, kamu Wilson, kan? Saya akan memberi Anda nomor telepon, menelepon nomor ini dalam 1 jam, dan dia akan mentransfer Anda $20.000. Dia juga akan melanjutkan prosedur administrasi posisi pekerjaan Anda di perusahaan M. Ya, terima kasih, Tuan Miller. Terima kasih, Tuan Miller. Setelah menerima nomor itu dari Russell, Wilson menuliskannya dan kemudian dengan penuh syukur bersujud beberapa kali lagi. Dia kemudian berdiri dan berkata, terima kasih, Tuan Miller, saya tidak akan mengganggu makan Anda lebih jauh. Aku akan pergi sekarang. Wilson hendak pergi dengan puas, tetapi Jordan memanggilnya untuk menghentikannya. Apakah saya mengatakan Anda bisa pergi? Petik 2. Ini adalah kapal pesiar yang dipinjam Jordan. Mengingat hubungan dekatnya dengan pemiliknya, kapal pesiar itu sama saja dengan milik Jordan saat ini. Tidak akan ada masalah dengan Jordan yang bertindak sebagai pemilik kapal pesiar. Seorang asing datang ke kapal pesiar Jordan. Sementara Jordan tetap diam, Russell berpura-pura menjadi mengesankan. Dia memamerkan kemampuannya untuk mengontrol kesejahteraan orang lain dengan dalih menjadi orang yang baik. Apakah dia akan pergi begitu saja?
Untuk siapa dia menerimaku? Tanda seru petik 1. Wilson berbalik untuk melihat Jordan, yang seumuran dengan dirinya dan bingung. Jordan berkata dengan tegas, "Ini kapal pesiarku. Apakah saya mengatakan bahwa Anda dapat pergi?" Russell mengerutkan kening dan berkata, "Anak ini di sini untuk meminjam uang. Sekarang setelah dia mendapat pinjaman, mengapa Anda menahannya? Apakah Anda berniat membiarkannya tinggal untuk makan?" Petik 2. Jordan berkata, "Kamu memang meminjamkan uang padanya, tapi aku belum membuat pendirianku." Russell tertawa dan berkata, "Sepertinya kamu ingin bersaing denganku untuk mendapatkan kesempatan menjadi orang baik. Apakah Anda ingin meminjamkan uang kepadanya?" Jordan memutar matanya ke arah Russell dan berkata, "Siapa bilang aku ingin meminjamkan uang padanya?" Jordan berjalan ke arah Wilson dan berkata, "Kamu adalah lulusan elit dari Universitas Ilmu Politik dan Hukum, dan kamu mendapatkan penghasilan yang layak. Mengingat kecerdasan dan keberanian Anda, prospek masa depan Anda seharusnya tidak terlalu buruk." Petik 2. Namun, Anda telah melanggar hukum hari ini dan melanggar kapal pesiar pribadi. Anda bahkan berlutut untuk meminta uang kepada seseorang hanya untuk pernikahan terkutuk Anda. Petik 2. Tidakkah kamu pikir semua pendidikan yang kamu terima dalam dekade terakhir ini telah sia-sia? Tanda tanya tanda seru petik 2. Wilson menundukkan kepalanya dan berkata, "Saya memang sangat tidak berguna. Saya bahkan tidak mampu memberi orang tua pacar saya $40.000 sebagai hadiah. Saya menghabiskan hampir $1 juta untuk rumah itu. Pacar saya dan saya sama-sama dari Orlando, dan saya yakin Anda tahu betapa mahalnya harga properti di sana. Saya benar-benar kehabisan akal, dan orang tua pacar saya meminta saya membayar $40.000, tidak kurang 1 sen pun." Jordan berteriak, "Kamu seharusnya tidak memberikan 1 sen pun kepada mereka." Petik 2. Wilson dan Russell sama-sama tercengang. Jordan melanjutkan, "Meminta hadiah uang sebagai syarat untuk menikah adalah hal yang paling menjijikkan bagiku. Bill Gates menikah tanpa nama, dan ini permintaan yang tidak masuk akal. Anda telah bekerja selama 2 tahun dengan penghasilan bulanan $6.000. Bahkan jika Anda berhemat dan menabung, Anda akan memiliki paling banyak puluhan ribu dolar. Bagaimana mungkin kamu bisa membeli rumah seharga $1 juta dan mobil seharga 50.000 atau lebih? Jika kamu harus mendapatkan aset materi ini sebelum dia mau menikahimu, pernahkah kamu berpikir apakah dia menikahimu karena kamu atau karena asetmu?" Bab 195, Russell Yubis. Victoria memang telah memberitahu Jordan sebelumnya bahwa adik perempuannya memiliki kepribadian yang lebih hidup daripada dia. Faktanya, Victoria pada awalnya